Halo semua, perkenalkan saya Tiofani dari mahasiswa Unindra semester 8 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanam paksa yang ada isi, aturan, pelaksanaan, kondisi perekonomian, dan akibat. Ini ada fotonya Gubernur Jenderal Johannes Van. Tanam paksa yang secara harfiah berarti sistem kultivasi. Suatu peraturan dari Gubernur Jenderal Johannes pada tahun 1830 di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pemberlakuan tanam paksa menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia dan menuai kritik keras dari sejumlah kalangan. Ketentuannya, setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Ini pada saat itu yang terjadi di tanam paksa ya, teman-teman. Nah, ini ada gambarnya waktu di perkebunan pas kejadian tanam paksa yang lalu. Aturan-aturan sistem tanam paksa. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh orang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Nah, ini peta di mana kota-kota yang ada kejadian tanam paksa, teman-teman. Ini ada di Cirebon, ini daerah Jawa ya. Ada di Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, sama Pasuruan. Ini sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia Belanda 2001 oleh Daliman. Daerah-daerah di Jawa banyak ditanami indigo, kopi, tebu, teh, tembakau. Saat itu tanaman kopi banyak ditanam di Parahyangan, Tanah Pasundan atau beberapa daerah di Jawa Barat, serta perkebunan gula atau tebu di Jawa Tengah dan Timur. Ini yang ada di luar Jawa, tanam paksa di luar Jawa, ada di Aceh, Minangkabau, Lampung, Palembang. Dan ini sistem tanam paksa di Sumatera Barat. Harga kopi ditetapkan yaitu sekitar 7 gulden per pikul, sehingga membantu meningkatkan produksi kopi pada awal tahun pelaksanaan sistem tanam paksa. Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yang dapat dikerahkan untuk keperluan penerapan budidaya tanaman kopi tersebut. Adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan menjiwai masyarakat Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk menjalankan perdagangan yang menghasilkan uang. Ini kondisi setelah tanam paksa. Yang pertama itu kondisinya tanam paksa dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mendatangkan keuntungan besar sehingga hutang-hutang Belanda yang saat itu sedemikian besarnya pada akhirnya dapat dilunasi. Yang kedua, rakyat mengenal jenis-jenis tanaman ekspor yang bernilai jual tinggi. Yang ketiga, rakyat mengenal teknologi baru yang digunakan dalam pertanian. Yang keempat, rakyat juga dapat mengenal sistem ekonomi uang dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Yang kelima, ada kelaparan yang berujung pada kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi lahan tanpa memandang apakah itu lahan pertanian atau bukan. Dan yang terakhir, dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870 tidak serta-merta membebaskan rakyat khususnya para petani dari penderitaan. Berlakunya sistem liberal kemudian justru memperparah keadaan bagi rakyat khususnya para petani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.